Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya nih? Sehat semua ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, biar kita semangat, biar kita fokus, biar kita tidak ngantuk, saya akan memberikan sedikit yel-yel. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu bilang pagi. Semangat pagi, pagi. Apa kabar kalian? Jawabnya luar biasa. Meteorologi? Bapak Ibu jawab jaya. Oke, siap ya? Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar kalian? Meteorologi jaya. Iya. Semoga ya tadi memberikan semangat kepada Bapak Ibu semua untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Kan kalau kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkan nama saya Tati Sumiati, biasa dipanggil Tati. Saya bertindak sebagai pengajar pada pagi hari ini dengan pokok materi bahasan yaitu metode pengecekan timbangan bukan otomatis. Saya ada di spesifikasi kali ini di timbangan pegas. Saya adalah seorang penera ahli muda di unit kerja Balai Standarisasi Metrologi Legal Regional 2 yang merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Metrologi. Saya ini asli tulen dari Bantul, Yogyakarta, Bapak Ibu. Jadi kalau melihat atau mendengar logat saya pasti agak-agak medok dikit gitu ya. Karena memang saya asli dari Jogja. Nggih. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang metode pengecekan timbangan pegas, saya akan menjelaskan dulu. Nanti di kelas ini akan ada 3 sesi. Yang pertama nanti ada pemaparan sedikit dari saya tentang bagaimana pengenalan timbangan, anak timbangan, lalu bagaimana prosedur pengecekan dari timbangan pegas itu sendiri. Lalu yang kedua, nanti akan ada praktek atau simulasi yang akan saya tampilkan dalam video. Lalu yang ketiga, nanti akan ada diskusi atau tanya jawab. Jadi tidak usah sungkan-sungkan Bapak Ibu jika nanti ada pertanyaan atau sesuatu yang belum jelas dengan apa yang saya paparkan, nanti silahkan jangan sungkan untuk bertanya. Kita di sini belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang lebih senior dari saya, lebih berpengalaman di dalam dunia tentang timbangan. Nah, itu mungkin kita bisa sharing ilmu di sini. Indikator hasil belajarnya adalah bahwa setelah pembelajaran kali ini diharapkan Bapak Ibu peserta pelatihan juru timbang dapat melakukan pengecekan kebenaran timbangan bukan otomatis, yaitu timbangan pegas. Oke, sebagai pengantar sebelum masuk ke pengecekan timbangan pegas, saya di sini akan memperkenalkan timbangan dan anak timbangan. Mungkin di sini dari Bapak Ibu peserta ada yang sudah familiar atau sudah terbiasa dengan yang namanya timbangan dan anak timbangan. Tapi mungkin ada juga yang masih awam dengan jenis-jenis timbangan maupun apa itu anak timbangan. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pokok bahasan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi di awal, yaitu kita akan belajar mengenai bagaimana cara Bapak Ibu sebagai juru timbang nanti memeriksa atau mengecek timbangan pegas. Yang pertama, kita kenali dulu bagian atau konstruksi dari timbangan pegas. Nah, ini ada yang namanya skrup penyetel 0 di sini.
letaknya itu ada di bawah piring muatan atau tempat untuk wadah muatannya ya. Jadi di bawahnya itu ada skrup yang bisa diputar ke kiri atau ke kanan untuk menyetel 0 dari skala timbangan pegas ini. Lalu ada jarum penunjuk ya, jarum penunjuk jelas ini nanti dia akan menunjukkan pada skala berapa muatan tersebut. Lalu jelas ada pegas ya, karena ini namanya timbangan pegas, ada pegas. Lalu ada batang bergerigi. Lalu ada roda gigi. Nah, jangan lupa juga dilihat tanda teranya. Lalu bagaimana prosedur pengecekan timbangan pegas itu sendiri? Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam pengecekan timbangan pegas. Yang pertama, kita harus cek dulu persyaratan pengecekannya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan timbangan pegas, itu harus yang pertama dilihat dulu. Timbangan yang akan diuji itu bertanda tera sah yang berlaku. Lalu tanda tera tersebut tidak rusak dan putus. Lalu timbangan itu dapat berfungsi dengan baik. Berarti nomor 1 dan 2 itu kita perlu adakan pengamatan visual dari tanda tera yang ada di dalam timbangan. Nah, kalau tera itu kan berarti tera awal saat timbangan itu baru atau baru dibeli. Itu kan ada tanda tera pertama kali. Itu ada lemping tera yang memuat D4 itu adalah kode daerahnya. H4 itu adalah inisial pegawai berhak yang menera. Lalu SL4 itu adalah tanda sah tahun dari dia ditera pada pertama kali. Nah, contohnya ini dilihat di gambarnya ada tanda atau lemping tera pertamanya. Lalu ada tanda jaminan. Nah, dipastikan bahwa tanda jaminan itu tidak putus, karena kalau putus itu dicurigai bahwa dia atau pemilik UTTP ini melakukan perubahan atau istilahnya kecurangan ya. Jadi kalau ini tanda jaminannya itu sudah rusak, itu harus perlu dicermati. Lalu kalau yang tanda tera ulang, tanda sahnya ada di tahun berapa, berarti kalau misalnya sudah ditera di tahun 2021 berarti ada tanda 21-nya. Langkah selanjutnya, sekarang kita masuk ke pengecekan timbangan pegas. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, posisikan timbangan dalam keadaan datar di tempat yang kokoh, biasanya menggunakan meja yang kokoh dan datar. Nah, ini diletakkan timbangan pegas dan anak timbangan untuk pengecekan. Lalu yang kedua, periksa kapasitas maksimum timbangan dan skala terkecil timbangan pada identitas timbangan atau pada bahan timbangan. Nah, di sini contohnya di dalam gambar ini ada timbangan pegas yang tertulis capacity 15 kg, artinya dia kapasitas maksimumnya adalah 15 kg. Di sini 50 gram itu menunjukkan apa? Menunjukkan skala terkecil atau daya bacanya dari timbangan pegas. Artinya dari satu skala ini, satu skala di timbangan pegas itu menunjukkan 50 gram. Selanjutnya, kita setel 0 timbangan dengan cara memutar skrup seperti yang dijelaskan di awal tadi. Ini ada skrup penyetel 0. Jadi nanti kalau misalnya pertama sebelum digunakan itu 0-nya itu tidak pas berimpit, maka kita putar ke kiri atau ke kanan skrup penyetel 0 ini sampai jarum skalanya berimpit di angka 0. Lalu yang keempat, pilih anak timbangan standar sesuai dengan kapasitas maksimum timbangan pegas. Nah, ini tadi seperti yang tertulis di tabel di sini, kapasitas maksimum timbangan pegas ada dari 2 kilo sampai lebih dari 20 kilo dan masa anak timbangan yang dibutuhkan untuk melakukan pengecekan.
Nah, bisa dibaca ya di sini. Berarti kalau begitu, berapa massa AT standar yang harus digunakan pada timbangan pegas di sini yang memiliki kapasitas berapa tadi? 15 kilo. Kita lihat 15 kilo di sini. Berarti massa anak timbangan yang digunakan adalah 10 kilo. Berarti kita butuh AT nominal 10 kilo. Setelah itu, langkah kelima, yaitu naikkan anak timbangan standar yang telah dipilih tadi, berapa tadi? 10 kilo pada lantai muatan atau pada piring muatan. Naikkan anak timbangannya ke timbangan pegas. Kita cek jarum penunjukan dari timbangan pegas. Di sini dilihat, bisa dilihat ya, jarumnya kok pas di 10, angka 10, berarti 10 kilo ya ini. Nah, kalau dia berimpit berarti artinya timbangan pegas tersebut berfungsi dengan baik. Oke. Nah, sekarang kasusnya bagaimana kalau terjadi penyimpangan skala? Artinya dia tidak pas menunjuk di angka 10. Contoh misalnya ini. Kalau di zoom. Nah, ini di sini di gambar sebelah kiri itu dia 10 lebih berapa ini? Berapa garis? 1, 2, 3. Dia lebih dari 3. Ya, lebih 3, maksudnya lebih 3 skala. Sedangkan yang di kanan itu lebih menyimpang lagi. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. Nah, di sini dia menyimpang 7,5 skala. Maka gimana ya? Nah, sebagai juru timbang, kita harus tahu bahwa ada yang namanya batas kesalahan yang diizinkan pada timbangan pegas. Di sini lihat tabel 2 kg sampai dengan 25 kg kapasitas timbangan pegasnya. Lihat di identitasnya ya. 2 kg sampai 25 kg itu batas kesalahannya 3 skala. Sedangkan untuk yang lebih besar dari 25 kg itu adalah 2 skala batas kesalahannya. Berarti dengan timbangan pegas yang kapasitas maksimumnya adalah 15 kg, maka batas kesalahan yang diizinkan itu adalah 3 skala. Yang boleh itu 3 skala. Kalau lebih dari 3 skala, itu berarti dia nggak diperbolehkan. Nah, jadi kalau misalnya tadi di sini, ini 3 skala ya, berarti dia masih dinyatakan masih berfungsi dengan baik, karena dia masih berada dalam batas kesalahan. Nah, bagaimana dengan yang tadi? Bagaimana dengan yang tadi yang lebih dari 3 skala? Nah, ini kan lebih dari 3 skala. Maka yang harus kita lakukan adalah melaporkan kepada pengelola pasar bahwa timbangan tersebut lebih dari batas kesalahannya. Nanti pengelola pasar itu yang akan melaporkan ke UML sehingga timbangan tersebut harus dilakukan tera ulang seperti itu. Nah, mungkin itu dulu pemaparan singkat dari saya tentang pengecekan timbangan. Nah, sebelum kita ke sesi diskusi, kita akan menyimak video simulasi pengecekan timbangan pegas. Untuk yang pertama, kita harus memastikan dulu apakah penunjukan nolnya sudah benar atau belum. Ini disebut dengan pengecekan nol timbangan. Nah, bagaimana cara mengepaskan nol, Mas Adam? Kita lihat jarum belum sesuai di angka 0. Kita putar knob di bawah nampan hingga penunjukan jarum pas di angka 0. Demikian tadi video simulasi pengecekan timbangan pegas. Untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi. Silahkan Bapak Ibu para peserta pelatihan juru timbang
Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung bertanya dengan menyebutkan nama dan kabupaten kota asal. Oke, sesi diskusi kita tutup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, saya sedikit akan mereview apa yang telah kita pelajari pada pagi hingga siang hari ini, yaitu tentang pengecekan timbangan pegas. Saya akhiri kelas pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.